وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Diizinkannya kita untuk kembali sama-sama mengaji di Masjid Darul Hijrah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah SWT sebagai tanda bersyukurnya kita kepadanya, dan menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita bahagia mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan ini Al-Imam membawakan hadis dari Ibnu Abbas, hadis yang ke-8. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas yaitu Allah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang didoakannya menjadi terjemahanul Quran, orang yang paling ahli menafsirkan Al-Quranul Karim, dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang faqih fiddin dan sangat muasik kitabullah, sehingga menjadi ahli tafsir paling kesohor di antara umat ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahabin fi yadi rajul. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di jari seseorang, atau di jari laki-laki, seorang laki-laki. Fanaza'ahu fatarahahu, lalu Nabi mencabutnya dan membuangnya. Jadi dicabut oleh Nabi, dibuka dari
jari orang ini dan dibuangnya. Fatarahahu. Wa qala, lalu Nabi berkata, ya'milu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadihi. Apakah seseorang dari kalian mengambil bara api dan meletakkannya di tangannya? Jadi Nabi SAW mengingkarinya dengan menyamakannya dengan seseorang yang meletakkan di tangannya bara api. Tentu tidak ada orang yang akan melakukan itu. Nabi selalu atau sering membuat tamsil, permisalan terhadap beberapa amalan-amalan, seperti ketika Nabi mengatakan orang-orang yang duduk mendengarkan biduan menyanyi di malam hari seperti pakaan nama sabba ala uzunihil anuk, seperti orang yang menyiramkan timah panas ke dalam telinganya. Jadi ke telinga wangi lah, timah panas ayunya masuk telinga, lah sepongnya ada kan, nah, apalagi timah panas, untuk membuat orang takut dan tidak mau melakukannya. Jadi Nabi membuat permisalan itu. Atau wallazi yal'abu bin nadarsyir, orang yang bermain dadu, faka'annama yaghmisu yadahu fi lahmi khinzirin aw dami, seperti orang yang melumuri tangannya dengan darah atau daging babi. Akramakumullah. Tentu orang beriman tak mungkin dan tak akan suka memegang dan melumuri tangannya dengan darah dan dagingnya babi, karena dia najis, berat dan menjijikkan Jadi Nabi mengibaratkan itu, dan sebenarnya itu berisi larangan. Jadi sekarang Nabi SAW mengatakan ya'midu ahadukum ila jamratin min nar, orang yang mengambil bara api fayarauha atau fayaj'aluha fi yadihi, lalu dia letakkan di tangannya. Ini adalah permisalan atas perbuatan yang tak mungkin secara sukarela dilakukan orang. Fayaqila lirrajul ba'da ma zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan kepada laki-laki tadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, orang mengatakan kepadanya, khudz khatamak intafi' bihi, ambil tuh, babul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, bab amar ma'ruf nahi munkar. Bona nyebut itu tidak kini doang, mau sama perasaan sama au bana. Nah, ya makasih loh. Nggak ada nak nyampe itu aja kan. Nak nyebut munasabah hadis ini dengan babul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tapi tidak sabar nah. Tuh pola ada makasih ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. Yaitu kata orang-orang itu kepadanya, silakan diambil dan manfaatkan, karena yang dilarang kan oleh Nabi memakai. Adapun menjual piti kan tidak haram dah. Kenapa ambillah di tangan bini dah? Ada teliokok dah. Ambil tangan bini baju kan, pinjam lu ni, tanya lambi-lambi lu pinjam lah. Kalau tu boleh aku nak ke bayi-bayi. Tapi kalau jadi pokok mungkinnya.
Ya kalau boleh akak kan Nabi Bapak Anggang. Bang Bapak Anggang kali balik lah. Payah balik. Tapi jam dia untuk pokoknya tak apa dah. Tu kan kali lagu memang ya. Anak dapat PT 2,5 juta. Jadi untuk enggak lah. Ngali. Nah. Jadi ambil itu emas itu. Katanya dan dimanfaatkan. Manfaatnya bisa untuk diberikan pada misalnya pada istri sebagai hadiah atau kepada ibu sebagai hadiah atau saudari perempuan atau calon istri kalau mau nikah kan bisa jadi mahar juga cincin namanya mahar lainnya kan sang suami yang punya apalagi 5 mil kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah apa suami gini 7 juta dia tak kan mungkin nikah macam dua mahirnya dah lu mati ibunya masa kami kalau payah awak nikah dia je kan termasuk melaika seperangkat alat salah namun laisa seperangkat apa sebentuk cincin subhanallah apa dia Ustaz masa apa dah ada diesel dia tak mungkin cendolin lamai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi silakan dimanfaatkan. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tak akan ambil lagi karena Nabi sudah membuangnya. Artinya kalau Nabi sudah membuangnya itu tidak baik bagi saya. Masya Allah, tinggi komitmen saya. Ya Nabi alaihissalam sudah dibuang Nabi. Karena kalau andainya hanya sekedar menegur dan boleh dipakai lagi untuk hal yang lain, pasti Nabi bilang, oh tidak tentu dah, tidak boleh yang jantan bercincin kan, cincin ombe maksudnya. Nah, sudah itu dibuka ya. Ambil kayak binyang. Tidak. Nabi ingin supaya itu berkesan padanya. Dan dia tidak mengeluh dengan teguran Nabi alaihissalatu wassalam. Awak kalau ustaz jumpa boleh itu lah bang. Sang ngaji jawab lah simpiu-simpiu je sudah itu buatlah macam itu. Dah pun. Jadi tidak bisa. Tapi Allah SWT tentu mengajarkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hikmah, dan hikmah itu adalah isabatul haq, yaitu menepati kebenaran. Di sini kita tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, munasabah hadis ini dengan babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, yaitu Nabi mengambil derajat tertinggi daripada ingkarul munkar. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaklah dia falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Tangan di sini ya maknanya tentu kekuasaan atau no, tangan itu sendiri. Mentakwil Ustaz menyanyi ya saya takwil yang sahih dan tidak mengingkari Nabi punya tangan. Kan Nabi punya tangannya kan lain, tapi tangan di sini adalah kekuasaannya sebagai pemimpin kaum muslimin, dan orang ini adalah sebagai rakyatnya atau dia sebagai rasul utusan Allah. Mana lebih tinggi derajatnya, sebagai presiden atau sebagai utusan Allah? Sebagai utusan Allah lebih tinggi. Salah paham boleh ya, lebih tinggi derajatnya sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi daripada sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan
Lah matinya bisa diganti, maka ada khalifah sudah itu sah. Tapi setelah mati beliau bisa diganti rasul. Nah, tapi ada ulama sampai waris para rasul. Iya. Tahu enggak tonton apa bedanya ulama dengan rasul sallallahu alaihi wasallam? Ulama tidak menerima wahyu. Itu joleh bono berbeda. Ada bono kurang joleh lah dok kena gitu. Ada sana. Iya memang rasul mendapat wahyu, kalau ulama kan tidak. Itu kan sodom tentunya. Nah, sabuilah dan bagi Imam Syafi'i lah sabuilah bahwa ulama tak satu pun yang meliputi semua ilmu. Joleh dok. Tak satu pun ulama yang menguasai seluruh ilmu tentang agama ini. Tapi kalau Rasul menguasai semuanya. Catat dia. Oleh sebab itu dia mau ngawak mengajak umat untuk menyatukan ikutan. Biar dia tinggal di Indonesia atau di Malaysia atau di India atau di Pakistan atau di mana? Amerika, di Arab, untuk menjadikan Nabi sebagai imamnya, sebagai imam yang dengannya dia naik dan turun, maju dan mundur, berhenti dan berjalan, beramal rukuk dan sujud, pokoknya dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Terus imam-imam yang lain kita ikuti selama berselari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila bercanggah sedikit, ya ulama itu pasti sadar diri dia. Seluruh ulama yang betul-betul ulama sadar diri dia bahwa mereka tidak menguasai seluruh kebenaran. Itu pesan Imam Abu Hanifah, itu pesan Imam Malik, itu pesan Imam Asy-Syafi'i, dan itu pula pesan Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri. Semua mereka berpesan, jangan taklid kepadaku, taklidlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi menguasai seluruh ilmu tentang agama ini, sedangkan ulama tidak menguasai semuanya. Tapi kalau mereka ijma, sepakat, baru kita katakan ilmu mereka digabung semuanya, sehingga sempurnalah ilmu kenabian yang diwarisi oleh mereka. Ini juga perkataan Imam Syafi'i, bila dikumpulkan ilmu yang ini dengan ilmu yang ini, baik yang paling banyak ilmunya dengan yang paling sedikit, akhirnya tidak satu pun sunnah Nabi yang hilang dari umat. Tidak ada satu pun sunnah hilang dari umat. Tentu mungkin bisa saksikan sendiri dari guru-guru kita yang ada yang fokus di bab fikihnya ini, ya. Kalau bab munakahat dia ahlinya itu, asal masalah nikah itu dia ahlinya. Ada yang fikih muamalat, perdagangan, perniagaan, transaksi, dia pula yang Allah berikan kemampuan lebih. Ada pula yang masya Allah kalau di nahu masya Allah tidak boleh salah, ya, nahu salah. Ada pula yang diberikan Allah di tafsir kelebihannya. Tapi kalau Nabi semuanya di bahasa, kata Imam Syafi'i rahimahullah juga, tidak ada seorang pun yang menguasai bahasa Arab dengan sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau orang ahli bahasa menghitung, bahasa Arab itu memiliki kosakata lebih dari 13 juta. Mana banyak pada bahasa Inggris? Bahasa Inggris 150.000-nya. Tak boleh baca bahasa Inggris pada bahasa Arab, ya? Mbak kosong kan itu. Dan kemudian anak orang Islam bangga bahasa Inggris pada bahasa Arab gini. Kan ya?
ndak disiko di Arab jadi itu juga karena ya penyakit dulu. Ada kawan nak booking tiketnya, kami dulu tak boleh booking tiket di lu kampus dah. Dalam kampus oleh antri panjang, sah? Hanya nak boleh nak antri. Jadi kawan nah, nelpon lah dari apa di telepon umum pakai bahasa Arab, tuh dong, tak mau orang. Dah ni dia dah. Buka lihat nomor, telepon pakai bahasa Inggris, dapat. Cirinya. Jadi tidak kayak awak sakit itu sana ada penyakit tunya. Sebagian orang banggalnya bahasa Inggiri lah pada bahasa Arab. Ya bang. Ini cara itu dulu baju juga canda bahasa pakan. Bangga pada bahasa Kinang. Itu tiap pakan hilang bahasa Kinang. Kan ya? Bahasa dan kawan PAJ itu kan jadi kita kloter kan. Tidak topik bersaju leh. Ada 7 tahun di Darul dulu. Nyawa wajahnya cucunya. Dia sabui jia dan. Nyawa itu lah seboleh tahun di Madinah kan. Dan lah seboleh tahun Madinah hanya kan. Tidak ada lawan nama bersaju dan kan. Tidak ada lawan untuk bersaju di air kan. Tapi tidak usah bersaju dan. Aji pakan usah. Dah apa nyoleo lewat juga pakan tu kan tu masalah awak leo juga ada tak masalah leo juga bahasa Inggrisnya kalau pandai kalau bahasa Inggris tak bahasa Inggris kan kadang faham lah bahasa Inggris pada nyoleh buktinya kalau awak cerita awak tanya dulu kalau ini awak cerita awak langsung monggo contoh-contoh paham. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jadi makanya para ulama itu semuanya tidak menginginkan kita taklid kepada mereka sendiri. Semuanya mengarahkan kita untuk ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya tidak ada istilah ahlus sunnah di Indonesia mesti begini, ahlus sunnah di tempat lain begini. Itu adalah bid'ah mungkaro itu. Tidak bid'ah hasanah, itu bid'ah mungkarah. Karena tidak ada petua ulama yang seperti itu. Ulama-ulama tidak ada yang fatwakan itu hanya para pemikir tapi digalau seorang gelar-gelar ilmiah. Allahumma musta'an. Padahal kalau para ulama kita baca dari Abu Hanifah, pokoknya dari kalangan para sahabat sekalipun, mereka bisa menerima semua ilmu dari siapapun walaupun menganulir keputusan mereka sendiri. Nah sekarang Nabi alaihissalatu wassalam melakukan ingkarul munkar di martabat tertinggi, yaitu merubahnya langsung. Menurut tuan-tuan yang dilakukan Nabi, koye tak Nabi waktu itu? Koye kan? Berarti boleh tu koye-koye tu? Nah. Hah? Nyawa koye tak nantu ke bang? Dia salah. Nah, iya jadi. Ya coba nama buat canda itu dia. Misalnya Pak Kapolsek ke anggotanya, tak tahu nak ninggin dia dong. Ya, kan kau dah buatnya. Canda Pak Jalan Dandim misalnya kepada seluruh tentara di bawahnya. Sah? Itu Nabi kan sekarang bertindak sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan. Makanya kalau dia mengait tuan-tuan deh. Bapak Anjin motor sudah itu. Makanya Ustaz dia coba-coba lokoi lah ke jemaah. Sah? Pancin motor dia. Walaupun kadang kepala sekolah yang punya kuasa, kadang-kadang kalau terlalu keras kepada anak-anak akan pancin motor ke. Kalau kereta yang dapur, kalau motor berarti yang bayar. Jadi ada kalanya hikmah itu agak keras dan tegas. Tegas dan keras. Dan itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para khalifahnya, khulafa ar-rasyidin. Tapi mereka menempatkan pada tempatnya. Seperti juga kita sekarang.
Kapan kita menentukan damai, kapan menentukan diam, kapan ikut angkat senjata? Nyata, jangan oleh cita-cita mengangkat politik dulu ya. Tak ngerti nak dulu lah, cita-cita pandainya. Ketemu aja pokoknya. Nan pengamat perang Timur Tengah geopolitik nomornya nomor. Atau pandai citanya. Contoh pemain bola. Nah pada tujuannya selesai tanding di babak pertama. Tu boleh nak doreh bercita ya. Teori kan? Inya dah macam itu dia jatuh jadi pemainnya. Lah sakit lah pun orang tengok kan. Astagfirullah. Kalau tadi betul kan nak masuk doanya. Kecil itu sah. Rata-rata penonton pengamat lebih pintar dari pemain. Ke ia mau masuk dalam. Tak tahu lah, tak ada bang. Nang cerita dia pemain je dah luru. Kalau bilang apa ditulis. Sama juga dengan kita yang menjadi guru, menjadikan teori. Kadang-kadang anak murid kita lebih ahli dalam menerapkan. Jadi kalau kita dengarkan pengamat politik, contoh gini, komentar tentang MBG menjadi wono gini kan, sah? Kan ya? Itu semuanya ngurus selesai deh. Semuanya ngurus selesai deh. Nama yang kritik kini dia, isunya jadi kena kritik lo suruh. Jadi memang berbicara itu tidak seperti melaksanakannya. Tidak seperti melaksanakannya. Makanya Nabi SAW beda. Beliau ketika melaksanakannya pas, ketika memerintahkannya pas. Kalau kita enggak, ketika bercita pas, ketika kojok, cita deh, kau buat saja agaknya. Tu bocor anggaran buyanya, deh anggaran kalian cainya. Ya, dodinya tapi uang semua nah, makanya jangan kalau berteori, makanya kaum muslimin muslimat harusnya begini, harus begini deh, jadi gitu juga ya kayak nonton cerita uang jadi turun uang pacito banyak kena kojo, uang berpikir banyak lambek kojo. Makanya lebih baik banyak berzikir pada berpikir. Nyawa banyak pemikir, banyak tukang otin pada tukang kojo. Makanya teroyong tak selesai-selesainya banyak tukang otin lah pada sana si kiai selesainya kalau lihat kojo sudah, tapi tukang otin banyak tukang otin lah pada tukang kojo. Kan iya walaupun tak tukang atin candung maji bawa cabak tanggih dua kali catunya lah tanggih cabak tu tahu gak je oleh berjadiin penungkit dagu buka mabuk pakai pisau kucing dagu seribu bang jenis modern je bang di pisau dah berapa pijak tapi aku nak nampak pisau hilang weh ditangkut cerita dia amal ke ada Allah musta'an. Tu asal abang boleh mah pisau nun tajam mah. Lama boleh Ustaz. Tu. Hilang pulau wajib tu. Anu ni hilang diganti tiap. Karena harus awak orang bertanggung. Ndak punya dah bang. Itu sekali setahun saja kayaknya. Nah, ala kulli hal. Yalah. Azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Hayya 'alas shalah. la haula wa la Hayya 'alas la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar La ilaha illallah. wa nashhadu an la ilaha illallah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, hadis yang pendek ini tapi mengandung banyak makna dan faedah. Yang pertama tentu masalah yang karenanya imam menyebutkan hadis ini, yaitu bab amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa dalam hal ini ada 3 tingkatan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah dakwah, yaitu mengajak orang untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Naik ke atasnya adalah memerintahkan orang, bukan lagi sekedar mendakwahi tapi mengajak orang, memerintahkan orang melakukan yang ma'ruf. Seperti ketika kita jalan, misalnya di jalan bertemu orang yang masih duduk-duduk di kedai, mula kamu saji, sudah termasuk mengajak atau memerintahkan. Apalagi kalau memang adik-adik kita atau keponakan kita, weh mau saji ini. Tergantung bahasa yang digunakan, tentu masing-masing lebih tahu. Ya, kalau kan melawan contoh di kakoen, di belo-gulo, itu kan itu, di pemain kan, nya tidak sama semua orang.
Ada orang enggak, kalau enggak dikerasin, enggak dikoin dia, enggak bisa takut. Tapi kalau dikoin ngaku, dikoin dia. Kan ada dulu bagian-bagian dulu. Makanya ada bagian-bagian koin harus ada. Nah, sahabat Nabi kan ada. Abu Bakar Masya Allah lunak, tegas, tapi Umar kalau Utsman pemalu dong. Ya kan? Nah, jadi masing-masing itu ada. Yang pemurah ada juga. Ada yang dengan hartanya, ada yang dengan hartanya melunakkan orang. Dan Nabi juga memakai semua cara-cara itu. Kalau kamu contoh di harta baik, harta. Kalau kamu ikut contoh dengan jadinya minantu, tapi jangan coba-coba pasti umur kalau langsung dan tidak jadi bubar kan, misalnya. Nah, bisa dikaji itu. Yang kedua atau yang ketiga adalah at-taghyir, yaitu merubah dari yang tidak mau menjadi mau. Misalnya kita datang ke suatu lokasi, kita diberikan amanah memimpin beberapa orang di situ. Biasanya mereka dengar azan santai, makan, istirahat. Nah, sampai sholat kan. Nah, sekarang kita rubah karena kita punya kekuasaan, digunakan untuk kebaikan. Masya Allah, ada seorang pengusaha kemarin saya tengok, Masya Allah, ibu-ibu dia wajibkan kepada seluruh, dia punya perusahaan besar, seluruh anggota atau buruhnya, karyawan-karyawatinya, sebelum mulai kerja untuk baca Quran dulu, baca Quran, kemudian dikasihkan kajian. Ini kalau orang bisnis ugi kan? Ugi baginya? Enggak, justru keberkahan. Karena bisa saja 1 jam yang kita infakkan fisabilillah Allah ganti dengan 24 jam kerja. Itu enggak, bukan istilah, bukan teori kosong, enggak, banyak dipraktikkan orang. Contoh mungkin dengar seorang seorang dermawan dari Mesir itu. Ya, awalnya dia jadikan Allah pemilik saham, dia dengan 9 temannya, Allah yang pemilik saham ke-10. Lama-lama mereka jadi orang upahan di perusahaan itu, saham semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka panen gandum misalnya, dibiarkan terbuka sehingga kelawak, kalau ungge di cilo-cilo di ladang kan balo kan, bapak mikir batangkok lo gini kan, bague ndak moral pokoknya balo lah, ndak banyak. Kalau ndak dia biarkan, silakan makan sebanyak, ndak boleh dialog dong, kurang demi Allah tidak, melimpah hasil mereka. Sekolah-sekolah mereka buat digratiskan semua. Ini bisa digratiskan. Kan belum sampai kita harap itu ya, karena memang mereka memulai dengan usaha dulu. Kalau kita memulai dengan buka sekolah dulu, itu yang payahnya. Artinya dimulai di usaha dulu, itu bila buka sekolah. Jadi kaum muslimin, tapi setidaknya semua yang kita infakkan fisabilillah Allah lebih tahu. Dan ini tuan-tuan diberikan sedikit kekuasaan, gunakan untuk merubah, kan merubah kepada yang baik, bukan mengajar mereka untuk berbuat jahat, tidak, mengajar mereka semakin takwa kepada Allah. Tidak ada salat berjamaah di situ, kita buat berjamaah skala kecil, karena skala besar bukan gawe kita, ada yang di atas kita. Kan ada kan, awak bawa kabak di kepala bagian kan, atau kabit kepala bidang, anak kepala kantor dia nggak usah ngomong dulu. Kalau perlu dia mencita banyaknya ngaratinya, cuma Allah bisa membuat. Kalau banyak cita, kalau main lo solat kan ya, jadi main cita mau bau sih kemudiannya. Kalau main buat je lah yang elok tu, nanti dia akan lihat sendiri. Nah, kalau Allah berikan dia hidayah,
kagum dia, akhirnya dia rubah menjadi skala lebih besar. Jadi bukan kita menjadi penyebab. Itu namanya taghyir, merubah dari yang baik ke yang lebih baik. Atau lingkungan, kalau apa mogok jual tahu ini kantor dulu ni ruang ber-AC kan, antu seseorang orang balik situ ni, akhirnya kita rubah, dibuat ruang karantina untuk para ahli hisab itu, dipersempit ruang geraknya. Tu lama-lama nampak dia maksiat sehat yang tak mokok, kau selai pun mokok je kan, kalau perlu diberi apresiasi siapa yang bonti mokok dalam selama dan jadi pemimpin sikap, dan beri bonus sebulan enggak mak di mana roh. Kalau kamu banyak cara, kalau kamu banyak cara nyuang dan kamu bisa deh sodompatnya nanda kamu kan ya, nawu pun sampai ada, apalagi yang bajik. Kalau bajik tu patah boyang, jadi banyak bonus sebulan gaji ya. Jadi diumumkan lapis je lah, nanti kan menebar sendiri. Mak kalau nanti mokok ditambah gaji misalnya, kan ada orang yang bisa dilakukan. Kok ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa Nabi SAW walaupun dia pemimpin tertinggi, dia sendiri juga melakukan hal yang sifatnya teknis, karena memang langsung berhadapan dengan beliau. Jadi memang pimpinan bukan pelaksana teknis, tapi kalau dia melakukan juga tidak bermasalah. Ada waktu-waktu yang kadang memang dilakukannya menjadi penambah, tambah berkesan. Kayak nyapu, itu mungkin kepala kantor, nyapu. Itu kalau nyapunya berdosa, bang yongnya, ndak lewa malah CS lu, mak ti ai buat dekopanya. Ndak kan mungkin dibiarkan oleh anak buahnya, tapi subhanallah, tanpa kampanye, tanpa harus promosi, kita dapat nama. Ndak diniatkan dulu. Kalau diniatkan tuh terserah lah tuh, tapi artinya tanpa diniatkan otomatis jadi kampanye gratis. Kadang sekali itu bayarnya kan ya, tapi berkesan luar biasa. Jadi kadang-kadang masalah teknis betul bukan tugas pimpinan. Ini kan biar saja Nabi SAW suruh Umar, tong bawa cincin ome pulenya. Kalau sampai Umar tak mau tantu, dia tuannya. Jadi Nabi sendiri yang melakukannya. Dan pasti Nabi melakukan pasti lebih hikmah daripada yang lain. Nabi melakukan pasti lebih hikmah dari yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwa ingkar mungkar, amar ma'ruf atau dakwah itu tidak selamanya harus lembut-lembut. Ada waktunya tegas dan keras, ya. Dan tegas dan keras bukan kasar, beda kasar dengan ini, iya kan? Keras dan kasar kan beda, enak. Nabi SAW ambil dari tangannya dan dibuangnya. Tapi di saat yang lain ada orang berbuat yang lebih parah, tapi Nabi berlemah lembut kepadanya. Contohnya siapa? Seorang abad badui kencing dalam masjid. Mana parah pada pakai cincin ome? Parah lagi mah. Buang hajat dalam masjid. Tapi Nabi SAW beda di sini. Tenang, jangan diapa-apakan dia, jangan diganggu. Apa sebab? Yang tadi ini orang tinggal di Madinah. Tahu dia teman, dia mutasahil.
atau menganggap masalah itu tidak terlalu, kalau bahasa kami dulu pondok ndak ambil humbono daerahnya, ndak ambil humbono, paham ndak? Tamat darun tentu yang sajam tentu ndak ambil humbono daerahnya, atau ndak ada istilah tu salah, ndak perlu mono daerah, atau ndak masalah no. Maka Nabi SAW beda muamalahnya dengan yang Arabi tadi, yang baru sampai di Madinah. Tentu tidak tentu WC dia orang. Sah? Ini mana tasak di situ di kampung, di kampung sini itu buat dia. Orang pendusunan kan sini itu aja kan. Dia bawa ambai, dia bawa macang, dia bawa duyan, dia bawa kan iya sah. Abi Badu contoh. Mana kampung ke kampung biasa. Tapi mana Jawa di daerah kan. Makanya subur-subur belasan dulu mau. Iya. Jadi ketika dia sampai ke Madinah, tentu di situ dibuatnya mana terasa, mana dibuatnya. Ada bapak-bapak cerita kawan di Sudan kan, pas dalam perjalanan, kan di situ kan padang pasir aja banyak. Apa sih? Lope mau ayu tau gak ada di belakang bus. Selok tengah hiyo, berjalan bus. Uang sebanyak-banyak itu. Itu masalahnya bagi mereka tuh biasa. Saya tengok banyak sopir-sopir. Ya wanti tapi jalan. Padahal mau saji dokek. SPBU dokek. Tapi situ juga nak tujuh dah. Tu kalau kena penyakit kadang umajin kadang sata. Kan umajin kadang tersiram deh kan. Nanda kan baca doa awan jadi turi besar dah. Kan tak baca doa besar dah. Hasil itu damam-damam sakit-sakit. Dan macam-macam. Jadi kaum muslimin. Jadi Nabi SAW tahu bagaimana bermuamalah dengan ini dengan ini. Kita juga harus mempelajari hal tersebut. Ada yang memang harus dikerasin, ada yang harus dilunakkan. Nah, Muawiyah bin Hakam As-Sulami lopi bercerita tentang salat dia, berbicara dalam salat. Nabi SAW lembut dengan dia karena ini orang belum tahu ilmunya. Kalau lah tentu qaid kan ya. Makanya Nabi SAW keraskan. Yang keempat, bahwasanya sahabat itu benar-benar tunduk pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai begitu kalau lah dibuang dek Nabi ndak kena Nabi orang. Nya kalau nyata boleh ambil sabun ni kayaknya kian bentuk binyang jadi pakai juga. Ndak. Dibuang deh berarti ada apa namanya teguran keras di situ. Jadi kadang-kadang kaum muslimin masuk faedah yang kelima. Kadang-kadang kita harus menghancurkan harta kita yang melalaikan kita. Boleh tidak menghilangkan atau menghancurkan barang milik kita karena melalaikan kita? Hah? Apa contoh? Gitar misalnya kan? Sah? Kan lalai wadah. Sah? Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa alatut tarab, alat-alat musik tidak boleh diwariskan. Jadi ko ayawak tukang pemain musik dulu ya tunawu alat-alat do tidak masuk harta warisan yang halal dibagikan dan tidak boleh pula dihadiahkan. Kalau Ustaz Dasman ada pondok kabar mersing benar lo nado leninya sah ada pen hadian apa nama drum band atau mersing band onton ke pondok boleh apa enggak? Tapi temo di pondok gini tak? Enggak boleh. Kemudian tak boleh pula diwakafkan. Maka tu mewakafkanlah kamu saja Darul Hijrah untuk anak-anak waisu khatam Quran. Awak kecil lah khatam 30 juznya, kasan bau selesai bisa baca Quran.
Jadi tu nak acara-acara khatam dia tak 30 juz sudah. Dari awal tak pandai baca Quran sudah pandai. Apalagi tinggi apalan kadang wadduha sampai an-nas. Apa buat acara menghilangkan sodo hafalan dulu. Allah musta'an. Jadi memang awak kebalik je cerita orang fikirnya. Mati nak boleh juga. Sah? Babi ni ala joleh nak boleh kan? Sodo nak boleh. Kan ya? Lulus kerja nak boleh juga. Pokok boleh dalam fikiran sodo. Tu kan tabi malam fiti. Utang kan tabi tu. Ya bang? Ya boleh kadang taklah boleh barakah. Nah, lebih banyak kepada sia-sia. Tak boleh dihadiahkan, tak boleh dihibahkan, tak boleh dijual, tak boleh dibeli. Itu apa dia bilang? Tutlaf, dihancurkan. Ada dasar tu. Ada dasarnya. Boleh menghilangkan sesuatu yang melalaikan, padahal dia barang berharga. Ada kisah Nabi Sulaiman ketika diberikan Allah kuda-kuda yang indah-indah. Hanya lalai beliau sehingga habis waktu asar nyalun solat subhanallah. Tapi Nabi kalau bikin salah langsung ditegur Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Langsung bantai saudara kudur. Bantai. Ada kisah orang Arab kaum muslimin. Ini boneka. Kalau dulu kan kendaraannya kan kuda. Dulu kalau yang padusi kaum laki. Kalau awak, nah itu dia kan ada utang rumah. Lah salah dari awal. Awak harus bertanggung jawab. Kau mau anu pun awak baik kan ya? Salah tu tak? Jangan solang ustaz itu dan datuk awak buat dah dulu. Tak jangan solang leh. Tapi temo je lah resiko. Selalu wangi minta ke awak, kalau lah tang situ. Apalagi babe dola ayo je minta. Minta puasa buat awak lah layo. Subhanallah. Bisa masak dalam seumah bezo ayo. Hanya ada di Konoha. Apa sebab negeri ini lebih banyak pemikirnya daripada orang-orang taatnya. Pemikir lebih banyak. Itu masalahnya. Berfikir tahu je nak gaji. Tak berfikir berapa corong nak sambung. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kita. Ya bang? Jadi diantaulah bini konya pakai kudo. Pakai kudo ini tentu. Setelah bini turun, apa dilakukannya? Bantai kudo dulu. Apa nyok? Apa dia dihilangkan? Dia sudah ikut ya. Kalau lalamu awak duduk di atas kudo, angin tak? Woi, kalau lama duduk di atas bangku kudo taso tak? Habis kau datang laki-laki lain naik ke atas punggung kudo. Taso ngi dia terbayang bini dan dia. Demikian mereka menjaga keluarganya. Ni kalau lah tabayang bini awak ada uang, kan dicair dah. Lanya dewa je bertamu kau awak tahu. Apalah cukuplah kau dok no datang ke madaiannya. Kawasan dia toge, pot pinjam motor dia atau tolong parkir motor dia. Tak songe dia. Makanya sampai begitu. Imam Ahmad rahimahullah jangan dengan bini terompa bini boleh nampak dia tamu dia. Terompa bini boleh nampak tamu. Saking menjaga. Awak bang dan sama abang tu pehanya pelanya tu nya kudin lebih aduh tu bagi isi anunya ya bonda lu jadi kaum muslimin kadang-kadang makanya kadang-kadang kita hilangkan semua lalaikan ketika turun ayat mengharamkan khamar masih kanang para sahabat yang terlibat minum
Kan belum haram kan? Belum haram. Ketika turun haramnya, mereka bukan hanya membuang khamarnya, tapi menghancurkan kendi dan gelas-gelasnya. Apa sebab? Nya kalau nak wosok tak kau nak jiru ni. Nya payah hilang bau duit. Kan ya? Mana coba nak? Bau khamar tu payah hilang. Akhirnya mereka hancurkan semuanya. Ya, sampai kendi-kendinya, gelas-gelasnya, seloki-selokinya mereka buang semuanya. Berarti boleh tak dihancurkan barang-barang yang melalaikan kita? Boleh. Sebagai bentuk lepas dendam kita kepadanya. Uang gara-gara di radio kan dia dan kodok terlambat salat ni. Gara-gara dia apa habis ke dia ada kodok buat dah berdosa ampen kali. Boleh ah? Ha? Ayah muncul tapi tak lah. Tapi kalau nyaksil sudah itu dibuang aja isi itu yang tidak elok. Tapi dan kalau ada yang melakukan itu dibolehkan. Maka Nabi SAW buang itu. Artinya membuang tidak boleh diambil. Maka laki-laki tadi tidak ngambil lagi. Tidak ngambil. Karena apa? Karena sudah melakukan kemungkaran. Yang keenam, bahwa memakai emas bagi laki-laki termasuk dosa kecil, dosa besar. Nyapa dia bersin dosa besar diancam neraka. Nabi sampai katakan ini yang memakai ini orang yang la khalaqa lahu fil akhirah. Ini ancamannya. Orang yang tak ada keberuntungan baginya di akhirat. Berarti merugi. Orang merugi itu auzubillah adalah pertama orang-orang kafir, yang kedua orang-orang zalim. Oleh sebab itu maka emas adalah termasuk dosa besar bagi laki-laki. Yang ketujuh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, memakai cincin yang bukan dari emas termasuk sunnah atau bukan. Artinya kalau tidak bawa cincin saudara berarti tidak nyunnah. Itu maknanya, termasuk disunnahkah atau bukan? Ada yang mengatakan masuk sunnah, tapi wallahu alam yang sahih tidak sunnah. Artinya tidak ada anjuran secara spesifik. Tapi kalau ada yang memakai karena dibutuhkan, tidak ada masalah. Tapi kalau memakainya ada isi, ini masalah besar. Iya kan ada, iya ada isinya. Lapuanmu dek batu akik juga kan. Nah, sehingga kalau salam je bahagia lah bangkat lah takkan yang lain. Allah besar. Ini tidak boleh. Atau menukar cincin ketika menikah. Hanya kadang-kadang dia harus perhatikan. Ya. Karena di situ ada tasyabbuh bil kuffar, meniru-niru orang kafir. Jadi tidak ada tukar menukar cincin. Atau cincin dipasang oleh syekh dengan harapan ada sesuatunya, itu juga tidak dibenarkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, adapun kalau ada yang memakai dari bahan lain bukan emas, maka juga tidak masalah. Membabil mubahat, sesuatu yang boleh tapi tidak ada anjuran. Nabi memakainya karena ada kebutuhan, karena di situ ada cap stempel Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ingat, kadang-kadang kalau cincin tuan-tuan ada lafzul jalalah di situ, anjen bawa masuk WC. Nabi selalu ditinggalkannya di luar. Kalau kini tinggal di luar, jadi ada yang bertanya ke Syekh bin Jabrin kan, Syekh, dalam HP itu ada aplikasi ngaji Syekh, kan ada Quran tu kan,
tu dan masuk WC apa corosnya boleh tinggal mesti tinggal dilunya tanya deh sih kalau tinggal dilu le basuh je jiran kemungkinan tak basuh tu cara nya ada hafalan yang nyanyinya lain tu tinggal dilu di mana hafalan di pondok tu tinggal polong dilunya tidak nyanyi. Jadi yang dilarang itu adalah membuka aplikasinya ketika di WC. Tapi kalau seandainya dibawa dalam keadaan tertutup, layarnya mati, nah maka ini. Dan tentu juga harus hati-hati ketika memakai aplikasi azan kadang. Selalu pun cangkung, la Allahu Akbar, astagfirullah. Tidak ada nanya biuan, dia adalah kanairan. Tidak abangnya hafid awak menyetel kan? Dia setel, dia anak kau sana doa. Azan 50 minit menjelang azan dah lu. Awak lah masuk lama. Nah, terpaksa si kokil mau matiin. Si kokil matiin. Di api-api bau terpayah-payah lo matiin. Nah, jadi sama je seorang jemaah haji ketika Syekh Sudes jadi imam. Kalau kami mengalami itu ketika Syekh Huzaifi yang jadi imam. Pas solat malam tahajud bulan Ramadan, berulang-ulang tahu je lagu India. Sajoli-joli. Kadang-kadang joli lah pada lagu Syekh Huzaifi dulu. Mati-mati ulang dia, mati-mati ulang. Tidaklah dimatiin orang punya orang. Ini terpaksa setengah menanginya menyambung setelah salat. Dan tak pernah nongol musik dumarnya. Ikut di Masjidil Haram nongol musik. Lah mulu. Dan curiga yang punya HP orang India. Kan lagu India tadi mah. Mak tentu dosa lagu India tidak ada tentu kan itu si TV awak kan itu si bos awak lah ya sampai tak tentu. Nah, jadi apa namanya mungkinnya kena orang India mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tak boleh bergerak dalam solat dah batal solat. Itu lapi jadi enggak ada dalam taslunya. Tas betul lah darapan kan. Laki setengah jam Allah musta'an. Jadi hati-hati kita kalau bawa HP ya, baik ke dalam masjid ataupun ke dalam tempat-tempat ini ya, pastikan dalam kondisi tidak aktif, karena bisa-bisa kita niat baik supaya mengingatkan kita dengan sholat azan 15 menit sebelum, cuman pas masuk WC azan dah dulu situ supaya Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan bisa mudah-mudahan melaksanakan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.